beda ya. Kalau diukur tingginya beda itu misalnya pakai tangan saya 7 lah, pakai tangan kamu berapa misalkan 10. Kenapa kok beda? Kenapa beda? Nah, tangannya beda ukuran, iya. Bunda tangannya gendut, gitu ya. Dan gede kamu tangannya ranting masih keren-keren gitu ya. Itu ternyata mengukur itu tidak harus dengan penggaris, tapi juga bisa dengan media ya lain. Cuma kalau menggunakan media yang lain nanti panjangnya tidak akan sama. Nah, biasanya kita menggunakan alat ukur internasional. Penggaris itu adalah alat ukur internasional. Jadi mengukur 30 cm di Indonesia itu akan sama dengan 30 cm di luar negeri. Karena penggarisnya sama. Nah, tapi hari ini kita tidak akan mengukur menggunakan penggaris. Ya, mengukur tinggi badan tidak. Kita akan mengukur yang mungkin di rumahmu ada alatnya tapi tidak selengkap peralatan yang ada di laboratorium kita. Gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini adalah nanti yang pertama akan saya kenalkan alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur biar hasilnya sama. Namanya ada yang udah tahu ini? Ada yang udah tahu ini apa? Timbangan. Kalau bahasanya kita timbangan. Tapi kalau bahasa di dunia ilmu pengetahuan alam namanya tidak timbangan tapi neraca. Ini namanya neraca. Jadi timbangan itu berdua ya. Sama sebenarnya ini juga timbangan tapi istilahnya di sini adalah neraca. Kalau yang biasa kalian kenal itu timbangan yang seperti apa? Ya? Yang kotak, oh yang ada angkanya langsung ya. Itu ada neraca macam-macam. Berarti ada neraca digital langsung keluar angkanya. Ada lagi neraca yang seperti apa? Atau timbangan yang kayak apa? Ya definisinya ya. Sama namanya timbangan bebek, neraca bebek. Tapi kalau dalam bahasa kita namanya neraca dua lengan. Ya, sini nanti anak timbangan, sini nanti bebannya. Tapi kalau di kita ini bebannya nanti di sini. Kita memiliki ada banyak lengan ini. Ada berapa ini ya? Skalanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini namanya neraca 4 lengan. Namanya neraca 4 lengan. Ada yang sudah punya di rumah? Enggak ada karena ini enggak dijual. Ya, di toko-toko enggak ada ngapain ini ya. Ini adalah untuk kepentingan di sekolah, untuk kalian praktek. Ya. Jadi nanti yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian mengidentifikasi bagian-bagian neraca 4 lengan. Apa saja loh bagian-bagian neraca 4 lengan. Kemudian nanti menggunakan neraca 4 lengan untuk mengukur massa benda. Nanti kalian akan bisa menggunakan neraca 4 lengan ini untuk mengukur massa benda. Dan yang terakhir adalah kalian nanti dapat menyajikan dan membandingkan hasil pengukuran antar kelompok. Ya. Kalau sudah mengukur, kira-kira nanti hasil pengukuran antar kelompok itu sama atau tidak? Nah, beda itu kenapa kok beda? Ya. Nanti dicari kok beda itu kenapa? Nanti setelah ini kalian akan presentasi ya. Presentasi, oke. Sebelumnya nanti setiap kelompok akan saya bagi menjadi 8 kelompok, mau kelompoknya atau nanti berubah juga bisa ya. Nanti kalian akan mengidentifikasi bagian-bagian neraca 4 lengan. Karena di sini ini tidak ada buku, nggak ada HP juga, gitu ya. Nanti kalian bisa mengidentifikasikannya, Bunda menjelaskan. Jadi namanya neraca 4 lengan. Saya taruh di sini ya. Ini yang namanya lengan ya. Katakan 4 lengan karena dia memiliki 4 lengan. Lengan pertama memiliki skala 0 sampai 100 200. Nah, ini nanti kalau digerakkan harus kelihatan angkanya di sana. Pastinya ada kode-kode seperti ini, harus kelihatan angkanya. Ya, kalau nggak kelihatan angkanya nggak boleh, ini harus kelihatan angkanya. Lengan yang kedua ini adalah skalanya 0 sampai 100. 10, 20, 30 sampai 100. Ini lengan yang kedua. Lengan yang ketiga 1, 2, 3, 4 sampai 10 gram. Contohnya gram semuanya ya. Dan lengan yang terakhir, lengan keempat yang untuk menghaluskan, ini adalah 0 sampai 1, 0,1, 0,2 sampai nilainya 1. Paham ya? Ini neraca, ini lengannya. Kemudian bagian sini ini adalah tempat anak timbangan. Namanya tempat anak timbangan. Misalkan yang mau kita ukur apa? HP, nanti kita taruh di sini HP-nya.
Ya, nanti kita lakukan di sini kita gerakan seperti ini. Nah, tapi sebelum mengukur, nanti kalian sebelum mengukur maka harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi itu apa toh? Kalibrasi alat itu adalah biar dia itu setimbang dulu. Sebelum dikasih apa-apa, timbangan itu sebelum dikasih apa-apa, dia itu harus di posisi bagaimana? 0 di sini harus timbang dulu. Nolnya di mana? Di tengah-tengah ini loh. Nah, ini harusnya nanti di 0 di sini. Ini kan belum setimbang ya, masih turun di sini ya. Nah, ini harus kita apakan? Nek pasar cuy anak timbangan itu ada yang sini biar nanti seimbang seperti ini, maka nanti kasih beban. Nah, apa ya? Ada yang ada uangnya, gitu ya. Ada yang dikasih, oh ini kok udah tidak pas seperempat, kasih gula seperempat. Ini maksudnya biar antara pembeli dan penjual tidak sama-sama rugi. Gitu ya. Kalau seperti ini yang rugi siapa? Yang rugi penjualnya. Karena udah masuk ke sini. Nanti kasih beban dia itu nanti penjualnya malah sakit, jadi biar imbang ya. Ini ada 2 neraca lengan 4 lengan, ada 2 neraca 4 lengan. Yang satu ini ketika nanti kalau kalibrasi itu posisinya harus dinolkan semuanya di sini, mepet sana semuanya. Ini juga harus mepet sana semuanya. Ternyata kedua neraca yang kita miliki ini, yang saya contohkan ini posisinya tidak seimbang ya. Ini yang ini keturunan ya tidak. Yang ini naik ke sana. Bagaimana nanti kita cara mengkalibrasi? Kalau kalian tak suruh mencari, sih bandul, kerikil, nanti kalian akan kelamaan mencari di luar. Makanya saya berikan, saya siapkan apa? Plastisin. Atau kalian terkenalnya apa itu namanya? Nah, malam minggu, malam Senin gitu ya. Karena kalau malam itu bisa kita gunakan, kita ambil sesuka hati kita. Yang nanti mendapatkan neraca dengan posisi seperti ini, maka yang dikasih beban di mana ini biar seimbang, biar ininya naik seperti ini. Pada anak timbangan atau pada ban, pada anak beban atau anak timbangan. Kalau sini namanya anak timbangan, sini anak beban. Gimana kita mau kasih? Ya anak beban kita kasih. Ya belum. Sudah semuanya. Belum juga ini kok banyak banget ini ya. Apa ya? Tambahkan lagi. Oh hampir. Saya kurangi. Oh masih belum. Nggak apa-apa ini kalau sudah seperti ini. Nah kan hampir ya. Kasih sedikit-sedikit. Kita kasih sedikit-sedikit lagi. Oke. Hampir ya. Ya hampir. Nanti ini mejanya nggak boleh digoyang-goyang. Oke. Kalau dia sudah seimbang seperti ini, sudah ya. Ketika kita mau menimbang benda, misalkan menimbang ini ya, apa namanya? Penghapus. Yang anak timbangan di sini beban yang kita kasih di sini nggak boleh diambil. Biarkan aja, atau ya, karena dia butuh seimbang. Nah, baru nanti kita masukkan seperti ini. Nah, baru nanti kita melakukan penimbangan. Ini cara yang pertama di sini. Yang kedua, bagaimana kalau posisi nanti neracanya seperti ini? Ininya ke atas, berarti kan ini harus turun, ya tidak? Nah, bagaimana menurunkannya? Berarti yang kita kasih beban tidak pada anak timbangan, anak beban ya, tapi pada anak timbangan di sini. Ya, kita kasihkan ini pakai inilah apa namanya? Nah, seperti itu kan masih kurang, kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Ya sudah seimbang ya. Kalau sudah seimbang, sudah paham ini namanya cara mengkalibrasi. Ya, karena alatnya itu harusnya udah putaran di sini tuh udah beres, tapi tidak beres semuanya. Sehingga kita nanti mengkalibrasikannya menggunakan neraca, menggunakan plastisin. Terus sekarang kalau sudah, bagaimana cara menimbang? Perhatikan cara menimbang. Sama saja untuk sana dan sini karena keduanya sudah seimbang. Misalkan saya ngambil di sini, saya mau menimbang ini. Apa namanya ini? Nah, penghapus. Taruh di sini. Langkah yang pertama bagaimana? Langkah pertama kita coba lengan pertama. Gerakkan dulu dari semuanya dari lengan pertama. Paske 100. Ternyata ketika dipaskan 100 dia itu bagaimana? Turun, berarti bebannya nggak ada 100 gram. Apa ya? Kembalikan lagi. Terus bagaimana? Lanjut di lengan kedua. Lengan kedua. Kita coba nih berapa ya kira-kira. Wah, saya coba di 30. Ternyata tidak, saya coba di 20. Nah, ternyata sudah mulai ya. Tapi ini kayaknya kalau di 10 ini agak turun nih. Saya kasih dicoba di 10 aja deh. 10. Dia agak naik kan? Saya coba lengan ketiganya, saya geser. Lengan ketiga saya geser, harus kelihatan angkanya ya nanti ya. Coba lengan ketiga saya angkat di
Dia di angka 5. Oh, ternyata dia sudah balance di angka 5. Kalau begitu berapa nilai yang bisa kita baca pada neraca berikut? Berapa besarnya massa dari penghapus ini berapa? Nah, ya, berarti nanti dibaca misalkan nomor 1 adalah nama benda, nanti ada itunya, penghapus. Kemudian lengan 1. Lengan pertama tadi dalam gram yang ditunjukkan berapa ini? Kamu maju depan mas, kamu maju depan baca sini. Nah, maju. Nah, kamu baca dari situ biar nanti kamu tidak hanya kata benda, kamu melihat sendiri ya. Nah, di sini, ini dilihat di angka di situ berapa? Oh, yang ini nih, yang saya tunjuk ini. Berapa angkanya? Hah? Ada itu yang di situ di kotak-kotak itu loh. Berapa? Nah, berapa? 0. Oke, kita tulis berarti lengan pertama 0. Jangan pergi dulu ya, lengan kedua. Lengan kedua dalam gram. Mana mas lengan kedua ini? Berapa angkanya? 2. Oke, lengan ketiga. Lengan ketiganya berapa? 5. Oke, lengan ketiganya 5. Lengan keempatnya? Oh ya, lengan keempatnya ternyata berapa mas? 0. Paham? Kalau begitu boleh dari mas. Kalau begitu berapa massa total? Maka massa total kalau dalam massa itu kita normalkan berat ya, punya massa double S dan tulisnya ya. Massa total ya dalam gram juga. Berarti bagaimana? Lengan pertama ditambah lengan kedua ditambah lengan ketiga ditambah lengan keempat berapa? 7. Berarti M sampai dengan 0 tambah 2 tambah 5 tambah 0 sama dengan 7 gram. Paham? Nah, nanti semuanya melakukan percobaan seperti itu ya. Kemudian nanti kalau sudah membandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Bagaimana nih kelompoknya? Mau lanjut atau mau berubah? Ya, kelompoknya terdiri dari 5 orang anak. Berhitung ya. Beda yang hitung. Berhitung 1,
bukan hanya di tamu ya, yang pencet pastisinya ini maksud saya dipencet gini loh. Nah kan kenceng dia. Oke berarti tambahin pencet lagi di atasnya, jangan hanya ditaruh mbak. Kenora suka dulu ya. Oke jangan di sini. Nanti kalau di sini sudah seimbang berarti nunggunya ininya tenang ya, nunggunya tenang. Nah kalau sudah beban yang akan diukur nanti saya kasihkan. Yang mau diukur ini dibanding. Super. Siapa? Ini ayo goyang domba biar hati senang. Nah, di sini kamu boleh tuliskan bendanya. Yang pertama, sumbat karet. Yang kedua, balok tembaga. Ya, oke. Ini kebanyakan sekali. Nah, coba yang Sekarang udah pas bi. nah, ditunggu sabar. Ini memang 45 ya 5 sampai 9. Tapi enggak apa-apa. Pas kamu nah, nanti sambil ditulis lengan pertama berapa, lengan kedua berapa, ketiga berapa, dan nomor berapa. Ayo goyang domba biar hati senang. Banyak kurang sedikit, kurang sedikit tenagannya. Nah, terus oh, kebanyakan ya? Harus kelihatan angkanya ya, ini ya, makhluk. Ya. Coba lihat, ini kan dimakan dulu, tangannya jangan dibuat semuanya. Gimana dulu coba? Itu nggak cukup ya? Nah, berarti kembali. Terus tangan kedua. Oke ya. Nah, 30 kurang 10. Berarti 20. Nah, terus coba yang satuan, yang ini. Nah, lagi nambah lagi. Misalnya nomor berapa biar seimbang. Oke, terima kasih sudah makan percobaan. Sekarang kita, karena data sudah diambil, sekarang kita akan melakukan kunjungan antar kelompok. Silakan 2 orang dari kelompok kalian saling mengunjungi kelompok lainnya. Kita dulu, nanti dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Sama apa enggak, caranya bagaimana, beda apa tidak gitu ya. Sama 2 orang standby nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Saya beri waktu 5 menit untuk berkunjung ke kelompok lain. Silakan dimulai dari sekarang. Siapa yang berkunjung, siapa yang Hasilnya. Bapak pinggang Pak. Halo. Aku siap. Terima kasih. Kalian sudah melakukan percobaan, kemudian tadi sudah berkunjung dengan kelompok lain, sudah ya? Sudah tahu hasilnya seperti apa? Sekarang kita akan mencoba mempresentasikan hasilnya. Ada yang berani mau mempresentasikan hasilnya? Adakah yang mau berani mempresentasikan hasilnya? Baca saja, tidak apa-apa tadi hasilnya seperti apa. Yuk.
gram. Yang kedua, galon aluminium, lengan 1 0, lengan 2 20, lengan 3 1, lengan 4 0,2, massa totalnya 21,2 gram. Cara membaca hasil pengukuran massa dari neraca kelompok saya adalah dengan melihat hasil pengukuran dengan teliti, lalu ditambah-tambahkan dari lengan 1 sampai lengan 4. Masalah yang ada di kelompok kami yaitu timbangannya bergoyang untuk tidak bisa karena teman menggoyangkan meja. Cara menghindari harus menasihati teman agar diam. Hal baru yang kami pelajari hari ini adalah mengetahui tentang neraca. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kalau rotinya itu diukur dengan ukuran yang standar, maka dia akan menghasilkan hasil yang pengembangnya itu bagus. Besok membuat lagi juga hasilnya akan bagus kembali. Kalau kalian jualan di pasar, apa ya, bantu ibunya itu yang jualan di pasar, sehingga kalau menimbang kalian itu juga akan pas, ya. Oh ternyata harus pas. Biar siapa? Tidak ada yang dirugikan. Baik siapa? Pembeli maupun penjual. Oke, pembelajaran kita akhiri hari ini. Selanjutnya nanti kita pelajari materi yang berikutnya ya anak ya, tentang perubahan wujud atau nanti juga kita akan mencoba mengukur menggunakan benda yang lain lagi, gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin, sama-sama, anak-anak luar biasa. Silahkan kalian kembali ke kelas kalian masing-masing.